kita yang kita lakukan ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, setelah berdoa, nah, kalian udah pada makan belum? Belum. Belum ya? Ya. Tadi belajar apa? Bahasa Indonesia, Bu. Kalau kami atau apa? Oh iya, beda-beda kelas Iya. ya. Iya. Ada yang ini campuran kan? Iya. Ipa dan IPS. Iya. Ipa berapa orang? Saya Bu, saya Bu IPA. 2. Aku IPA juga Bu. Oh, 3 IPA, berarti 3-nya lagi IPS. Iya, betul. Oke. Belum istirahat ya tadi ya? Belum. Belum Bu, tadi gantian Oh, jam. gitu. Oke. Belum pada makan nih kan? Belum. Semangat nggak tapi masih? Semangat ya. Ya, memang walaupun kita belum makan, saya juga belum makan, tapi kita tetap harus semangat. Iya, Bu. Nah, biar lebih semangat lagi, mau nggak kalau kita main games? Boleh. Oke, nah, jadi saya punya games atau punya permainan namanya itu Strip 7. Nah, Strip 7 itu nanti saya tunjuk satu-satu, yang kedapatan angka 7 tepuk tangan. Oke. Nah, mau coba? Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, Oh, bisa. Pakai sarung. iya langsung satu. Oke. Mau nggak nih biar lebih semangat kita berdiri aja berdiri. Mau pakai hukuman nggak? Apa? Nyanyi. Nyanyi bawah dua dari Ayo, fokus ya. Oke. Supaya nggak ada yang kampung nih. Oke, mulai. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, mana Karena kesalahannya bukan di angka 7, nggak apa-apa. Cuma sekarang temen Ya, lagi ya. Lagi. Oke, mulai. 1, 2, 3, 5, 6, 1. Habis 7 kan kita habis itu 1 lagi. Karena kamu tuh kurang fokus dari tadi kelihatannya. Iya, makanya supaya fokus. Oke, sekali lagi. Terakhir ya. 1, 2, 4, 5, 6. Ini mau sudah atau kita mau cari yang kalah dulu nih? yang kalah dulu. Mau cari yang kalah? Iya. Oke, semangat banget ya. Kan kita dari Oke, kita cari yang kalah ya. Siap? Siap. Oke, mulai. 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 3, 4, 5, 6. Nanti aja kita lanjutin Ya. semuanya. Nah, karena kita kan udah main game, tapi kita tuh belum kenalan. Ya. Kalian semua tahu dengan saya? Belum. Oke, kita perkenalan dulu ya. Oke, perkenalkan, nama saya Mailinda Zahra. Saya adalah guru BK di sekolah ini. Nah, karena kalian kan masih kelas 10. Ya. Saya juga masih ini ya,
Oke, Elia dari 10 IPA 1. Oke, baik. Nama salam, perkenalkan saya Dwi Mariani, saya dari IPS 1. 10 IPS 1. Oke, Dwi Mariani dari 10 IPS 1. Baik, perkenalkan nama saya Fitria dari kelas 10 IPA 1. Fitria dari 10 IPA 1. Oh, satu kelas sama Ella. Iya. Oh, iya iya. Ini IPA-nya ada berapa sih? Ada 2 ya? Tiga. Oh, 3. Kelas 10 IPS-nya ada berapa? Ada Ada 3. 3 juga. IPS 1, 2, 3. Oh, tapi kalian berdua satu Iya. kelas. Oke, lanjut. Perkenalkan nama saya Rina Tika dari 10 IPS 2. IPS 2, Rani dari 10 IPS 2. Perkenalkan nama saya Tia dari IPA 2. IPA 2. Beda kelas. Astaga, Tia. Oh iya ya, sebelahan ya kelas kalian ya. Oke, lanjut. Rami ya. Perkenalkan nama saya Nur Fatimah, saya dari 10 IPS 3. 10 IPS 3. Oke, berarti 10 IPS 1 ada, 10 IPS 2 ada, 10 IPS 3 ada, IPA 1 ada, IPA 2 ada. IPA 3 ya enggak ada? Coba tanya ya. Tadi izin. Izin kok dia sakit. Oh, tadi ada. Iya, ada. Tadi izin. Iya. Oke, enggak apa-apa. Mungkin di lain pertemuan kita bisa lengkap ya. Oke. Nah, jadi kita di sini saya mau memberikan layanan sama kalian. Itu sebuah layanan dari BK, namanya adalah layanan pemasaran konten. Nah, saya harapkan setelah kegiatan layanan ini kalian dapat menguasai materi yang akan saya berikan. Oke. Nah, peran kalian di sini atau tugas kalian di sini itu kalian saya harapkan untuk aktif, untuk bertanya, berpendapat, boleh kok. Kalian boleh mengeluarkan pendapat kalian apapun itu, kalian boleh bertanya tentang apapun itu. Silakan, saya nggak melarang, malah saya mengharapkan itu. Nah, terus juga kalian saya harapkan untuk mendengarkan apa yang saya akan paparkan nanti. Kalian pahami juga materinya, terus juga semoga dari informasi dan materi yang saya sampaikan itu dapat bermanfaat bagi kalian dan kalian dapat mengambil manfaatnya. Oke. Nah, kegiatan kita ini akan dilakukan dengan cara ceramah, yaitu saya memaparkan materi, terus juga nanti kita akan melakukan diskusi dan juga tanya jawab. Nah, terus materi yang akan saya sampaikan itu saya menggunakan PPT di sini. Kalian juga bisa lihat poin-poinnya di sini. Jadi tidak hanya berpatok dan tidak hanya berpatok ke apa yang saya jelaskan saja. Nah, selanjutnya untuk penyampaian pendapat yang akan kalian sampaikan itu saya harapkan kalian menyampaikan pendapat-pendapat kalian itu dengan kata-kata yang sopan. Kata-kata yang sopan, tidak mengandung sara, tidak mengandung sesuatu yang sensitif lah. Ya, baik Ibu. Nanti untuk kata-katanya dipilih-pilih dulu, ya. Tapi terserah kalian mau berpendapat apa boleh. Siap. Oke. Terus oh ya, saya lupa sampaikan. Untuk pertanyaan itu kalian bertanya tentang sesuatu yang masih berkaitan dengan materi ya. Nah, kalau untuk sesuatu yang di luar materi, nanti kalian boleh tanyakan ke saya, tapi di luar kegiatan ini. Oke? Oke. Nah, saya harapkan juga selama berjalannya kegiatan ini, kelas ini dapat tetap tertib dan kondusif. Tolong dijaga ketertiban dan kekondusifan kelasnya ya. Nanti kalau misalkan ada yang berpendapat atau bertanya, tolong diangkat tangannya. Nanti saya persilakan untuk bertanya atau mengeluarkan pendapat, baru kalian berbicara. Oke. Nah, ada sesuatu yang saya rasa kalian akan senang nih. Apa tuh? Nah, untuk kalian
yang saya rasa aktif. Apa tuh? Ya, ada hadiahnya. Nanti di akhir akan saya kasih hadiah untuk kalian yang aktif. Jadi aktif-aktif lah. Oke? Oke. Nah, kalian, saya mau tanya dulu nih sama kalian nih. Kalian pernah ngerasain emosi nggak? Sering, Bu. Kan pada masa kalian remaja itu kan rasa-rasa emosi itu pasti selalu lucu. Iya benar. Nah, mengenai emosi, kalian siap nggak nih kalau kita langsung masuk aja ke pembahasan kita? Oke. Nah, mengenai emosi, biasanya kalian itu emosi itu menurut kalian apa dong? Bu, maaf Bu. Oke. Kalau menurut saya tuh emosi itu merupakan luapan perasaan kita gitu. Baik itu luapan marah ataupun sedih juga termasuk emosi. Ya. Kayak Oke. Terus ada lagi? Emosi itu apa sih? Kalau menurut saya tuh emosi itu suatu tindakan yang muncul dari dalam diri kita itu akibat rasa tidak suka atau rasa marah yang ada dalam diri kita. Oke, rasa tidak suka, rasa marah dalam diri. Lanjut. Bu, kalau saya emosi itu nggak cuma marah sih Bu, kayak Ya. senang, kita bahagia itu juga kita bisa ngelakuin emosi di dalam Benar. Ada lagi? Beda? Nah, jadi itu ada mengenai emosi itu, definisi emosi, ada satu ahli namanya Goleman. Dia berpendapat bahwa emosi itu adalah sesuatu yang merujuk pada suatu perasaan dan pikiran-pikiran yang mana hal tersebut itu terjadi dalam keadaan psikologis dan biologis kita. Nah, terus juga diikuti dengan serangkaian kehendak kita untuk melakukan sebuah tindakan. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa emosi itu adalah suatu ungkapan perasaan yang mana hal tersebut diikuti dengan adanya keinginan untuk melakukan sebuah tindakan dari dalam diri kita. Oke. Selanjutnya itu ciri-ciri emosi. Nah, biasa kalian tuh kalau lagi emosi tuh gimana? Gimana? Bad mood. Kalau itu kadang marah bisa kayak marah terus sama temennya itu jadi biasa sama sibuk bad mood atau kayak lagi diem temen. Saya Bu, Iya. Lanjut, coba. Oke. kalau saya kalau emosi itu pas mau PMS sih Bu, PMS. Ya kan saya biasanya moodnya itu sering Lagi masa menstrual syndrome. Oke. Kalau dari saya, emosi itu nggak harus dengan marah atau bad mood. Bisa jadi emosi bisa dilakukan mungkin dengan kalau emosi orang kadang bisa nangis. Iya, benar. Ada lagi? Saya Bu, Oke, boleh. kalau emosi itu pengen tuh kayak ngelakuin apa yang kita mau gitu lah Bu, kayak kita beli makan banyak banyak. Oh iya. Berarti itu cara mengungkapkan emosi ya. Iya benar. Ada yang cara mengungkapkan emosi dengan makan, dengan nangis, atau Dengan laut, tidur, nonton film, gitu kan? Ya betul. Ada banyak banget ya cara buat kita mengungkapin emosi yang ada dalam diri kita. Tergantung bagaimana lagi orang-orangnya. Cara tiap orang mengungkapkan emosi itu kan beda-beda ya. Oke. Nah, jadi ciri-ciri emosi itu menurut Sukmadinata dalam Fauzi ada 4. Yang pertama itu pengalaman emosional bersifat pribadi dan subjektif. Maksudnya, ada yang paham nggak maksudnya apa? Enggak Bu. Oke. Ciri-ciri emosi itu maksudnya
pengalaman emosional. Gini, kita misalkan dulu pernah ditinggal gitu. Misalkan ditinggal siapa? Temen gitu. Pacar, temen gitu kan. Ada terus karena kita ditinggal menyebabkan kita tuh merasa sedih atau bahkan bisa trauma. Nah, jadi ketika kita nanti bertemu seseorang terus kita ditinggal lagi, emosi yang sama itu bakal akan muncul perasaan yang sama seperti yang dulu. Nah, jadi pengalaman emosional ini adalah pengalaman emosi kita yang dulu pernah terjadi, terus ketika keadaan itu terulang, emosi yang sama itu muncul. Nah, karena yang mengalami adalah diri kita sendiri, makanya dia subjektif. Nah, karena itu menurut pandangan kita, ya kan? Ya. Oke, kalau misalkan orang yang melihat kita, ya udah gitu doang, gitu kan. Padahal mereka nggak tahu. Bener. Mereka nggak tahu apa yang kita rasain, gitu. Karena ya mereka melihat dari pandangan mereka. Nah, yang kedua itu adanya perubahan aspek jasmania. Biasanya orang-orang yang aspek jasmanianya itu berubah, dia akan lebih mudah untuk emosi. Misal, seseorang yang merasa dirinya gendutan. Nah, biasa itu kayak kita bukan maksudnya kayak apa ya? Padahal tuh menurut kita tuh bagus badannya gitu kan. Kita ngomong nih, maksudnya kita mau muji gitu. Badan kamu bagusan ya sekarang gitu. Tapi dia merasanya dia gendut. Jadi dia nanti merasanya emosi kayak ya dia sedih, kesel, marah gitu kan, kayak apa sih kau nih gitu. Aku nih gendut sekarang gitu kan biasanya. Nah, makanya perubahan aspek jasmania itu dapat menyebabkan seseorang itu emosinya itu gampang terpancing. Dan apapun jenis emosi. Oke, yang ketiga, emosi diekspresikan dalam perilaku. Nah, itu tadi seperti contoh yang sebelumnya. Ada yang paham? Dalam perilaku enggak, maksudnya emosi diekspresikan dalam perilaku itu apa? Yang tadi makan, Gimana? makan, tidur, Mengeluarkan. Ya bisa. Misalkan kita lagi sedih nih, terus kita mengekspresikan kesedihan kita dengan makan banyak gitu. Tujuan kita buat meluapkan emosi, atau kita, aku lagi kesel nih, nonton aja deh. Nah, itu adalah sebuah bentuk pengekspresian dari emosi yang kita rasakan. Nah, terus juga yang terakhir ada emosi sebagai motif. Emosi sebagai motif itu maksudnya adalah kurang lebih sama ya, yang D dengan yang C ini. Jadi kita melakukan sesuatu itu karena didasari dengan emosi yang kita rasakan. Ya, kita nangis. Kenapa kita nangis? Motifnya karena kita sedih, karena kita punya lagi emosi sedih, gitu. Kita kita cemberut. Kenapa kita cemberut? Karena kita lagi gamut, kita lagi marah, kita lagi kesel, lagi jengkel, segala macem, gitu. Oke. Selanjutnya itu saya ada materi tentang jenis-jenis emosi. Oke, ada yang tahu nggak emosi itu dibagi menjadi berapa? Kurang tahu, Bu. Belum tahu? Nggak tahu. Nggak tahu? Nggak ada yang mau nebak? 3, 2, Berapa? 5. Banyak kan? 2. Berapa? 2. Oke, 2. Emosi apa aja? Mungkin kalau marah sama sedih. Oke. Tadi emosi yang baik, ada yang buruk. Oke, emosi baik dan buruk.
Kira-kira benar nggak? Aku bisa tahu jenis emosi yang negatif atau positif. Tidak. Emosi itu dibedakan menjadi dua. Ada emosi positif dan ada emosi negatif. Nah, apa sih emosi positif itu? Emosi yang baik. Emosi yang baik. Emang ada emosi yang nggak baik? Ada. Apa emosi yang nggak Kalau baik? dia emosi mukulin orang tuh. Oh, Iya, dia kayak diri sendiri. iya. Itu nggak baik ya? Bener sih. Ya udah. Oke, kita akan bahas yang pertama emosi positif. Wow. Lucu. Oke, apa yang kalian rasakan ketika melihat gambar ini? Kebahagiaan, keceriaan, kenyamanan. Jadi, dengan kalian melihat ini aja, kalian merasa senang, merasa lucu juga termasuk emosi. Nah, ngeliat ini lucu banget, seneng deh liatnya, gitu kan? Karena gambarnya kartun, gambarnya, ya gambarnya kartun ya. Iya. Itu adalah sebuah emosi yang kalian rasakan karena melihat gambar. Nah, ini kalian tahu kan ini? Biasanya sama siapa? Oh iya ya. Tahu semua ya? Oke. Maksud dari rela kita rela melakukan sesuatu gitu. Teman kita, ini contoh gambarnya aja ya. Ini orang ini itu dia rela, dia yang kena panah buat melindungi orang temannya atau orang yang dia sayang lah. Padahal yang melempar panahnya itu temannya sendiri. Nah, kenapa bisa positif? Karena ini adalah sesuatu emosi yang baik. Nah, emosi yang baik, jadi hal tersebut masuk ke emosi positif. Terus juga contohnya rela, apa ya? Ini temennya minta tolong, terus kayak kejadian saya tadi deh. Saya lagi butuh sesuatu nih, saya lagi butuh barang, terus saya telepon teman saya. Saya lagi di sini, saya lagi cari barang ini gitu. Terus jawaban dia adalah, oke, kamu kesini aja, nanti aku yang cariin. Nah, itu berarti dia rela direpotin. Nah, dia itu berarti emosinya positif. Nah, gitu. Oke, coba deh kalian lihat dari gambar-gambar ini, ada nggak yang kalian kurang paham kenapa itu menjadi emosi yang positif? Rasa ingin tahu. Kenapa rasa ingin tahu itu menjadi emosi yang positif? Kalian tahu? Enggak. Karena apa ya? Kita kan ingin tahu nih. Kita ingin tahu, ingin mencoba sesuatu yang ingin mencoba mencari sesuatu yang baru yang belum kita ketahui. Ya, rasa inginnya itu kan enggak ini loh, enggak enggak menyebabkan sesuatu yang buruk terhadap diri kita. Nah, lain hal dengan yang kita ingin mencari tahu itu adalah sesuatu yang buruk. Nah, itu bukan masuk ke emosi. Itu adalah tindakan dari emosi. Nah, itu. Jadi untuk rasa ingin tahunya itu positif, tapi untuk tindakannya itu bisa negatif dan positif gitu. Oke. Ada satu lagi. Ada yang bisa tebak nggak? Apa emosi positif satu lagi?
Oke, coba. Ini banget sih kayak sayang. Oke, bener. Kasih sayang. Lah, cinta sama sayang. Oke, saya mau tanya dulu nih. Tuh, kalian semua ada punya pacar? Ada dong, tapi nggak jadi. Dideketin tapi di PHP gitu. Sabar ya. Sabar ya, berdoa aja semoga dianya peka. Oke. Nggak ada yang punya pacar di sini? Nggak ada. Nggak ada, Bu. Nah, nggak ada yang punya pacar. Ya udah deh, kita nggak usah bahas cinta dan sayang tentang pacar. Oke, cinta dan sayang itu bisa dari Orang tua, teman. Cinta dan sayang. Kenapa ya? Kalau kita ngomongin cinta dan sayang itu selalu kayak persepsi kita tuh tentang pacar, pasangan, padahal kan kita banyak hal yang iya, bisa padahal ya. tidak, padahal kan banyak kayak orang tua, keluarga, sahabat, teman peliharaan. Oke, jadi cinta dan sayang itu termasuk dalam emosi yang positif. Oke, pinter semuanya. Lanjut, ada emosi negatif. Emosi negatif. Curiga. Siapa yang suka curigaan? Saya. Oh iya. Apa Curigaan saya selalu benar, Bu. Iya. Jadinya tepat ya. Feelingnya kuat gitu. Emang sih biasanya perempuan itu feelingnya kuat ya. Biasa kalau feelingnya yang udah kuat banget tuh pasti benar kejadian. Oke. Iya boleh. Kenapa rasa bersalah itu jadi emosi negatif? Rasa bersalah kenapa menjadi emosi negatif? Karena ketika kita merasa bersalah, pasti kita kayak berani salah aku nih. Terus jadi kita kepikiran berani salah aku nih, berani salah aku. Kita kepikiran, nanti dampaknya ke siapa? Dampak buruknya kita. Nanti kita bisa jadi kita menimbulkan emosi yang lain, kita sedih, kita cemas, kita bimbang, kita segala macam. Nanti berujungnya tindakan kita tuh bisa tindakan yang negatif. Nah, kenapa? Itulah kenapa rasa bersalah itu jadi emosi yang negatif. Oke. Nah, terus apa ya? Yang ada lagi yang belum dipaham dari ini? Tidak sabaran sama jadi emosi Kenapa tidak sabaran menjadi emosi yang negatif? Iya. Tuh, tapi ya kan? Yang negatif, nggak sabar nih. Aduh, cepet gitu. Nanti misalkan kamu lagi buru-buru nih, cepet gitu. Ntar teman kamu ngajak ngomong baik-baik. Fitri ya, kamu ini. Nanti kamu, nah, paham? Oke, jadi itu kenapa tidak sabaran jadi emosi negatif. Selanjutnya masih ada, bukan ini doang, banyak. Oke, ada yang takut, ada yang tersembunyi kan? Ada takut, ada kesedihan, depresi, dan rasa benci. Berarti Bu, Iya. kalau kita terlalu benci sama orang itu bisa menimbulkan emosi negatif. Kenapa? Iya benar, itu makanya kenapa kita jangan sampai kita tuh membenci orang lain. Paham gak sih kayak kalian ada yang paham nggak definisi dari benci itu gimana? Rasa tidak suka. Tidak Tidak suka. suka, Bu. Tidak suka ya? Iya. Tidak. Ini kan tadi. Oh iya. Oke, rasa tidak suka. Nah, apa cuman dengan tidak suka kita jadi benci? Misal, aku nggak suka warna oranye, apakah kita benci warna oranye? Enggak. Jadi ada tahu nggak sih definisi benci itu gimana? Nggak ada yang tahu kan? Nggak. Nah, saya juga nggak tahu. Nah, karena saya nggak pernah benci orang, jadi teman-teman
Emosian itu adalah sesuatu yang tidak baik. Oke. Kalau misalkan kesel sama orang lain, silakan dimaafin, maafin orang lain untuk diri kalian sendiri, bukan untuk orang tersebut. Siap Bu. Oke, selanjutnya ada ekspresi emosi. Biasa emosi itu diekspresikan dengan apa aja? Selain dengan suara, Raut muka. raut muka, Tindakan. kata-kata bisa. Apa lagi? Ada sikap, tindakan, raut muka, kata-kata. Nah, banyak ya. Oke. Wajah, suara, sikap, dan tingkah. Ada ekspresi lain-lain juga. Ekspresi wajah. Kalau lagi sedih, nangis. Bisa kan kita bayangin gimana mimik wajah kita kalau kita lagi sedih? Harus kita naik apa? Air mata itu matanya merah, matanya sembab, gitu kan? Nah, berarti kalau kita marah, Mukanya aliskan dulu. badannya kecil. Enggak dong. Mukanya merah. Mukanya merah. Iya, biasanya orang yang lagi marah itu mukanya merah. Nah, mukanya merah, gitu kan. Jadi kayak kita tuh bisa lihat loh dari misalkan nih, aduh, muka si ini, si A gitu kan. Oh, mukanya dia lagi marah deh. Nah, itu yang paling gampang kita kenali. Iya, yang kita kenali, kan? Yang paling kelihatan banget lah. Cemberut, ya. Senyum. Kok si B ini cemberut ya? Kayaknya dia abis kesel deh, atau lagi kesel deh gitu. Matanya melotot. Kalau matanya melotot, ntar dia lihat matanya melotot. Iya. Kami langsung bibir ya. Matanya melotot, matanya sinis, matanya tajam, gitu kan. Biasanya kalau sedih itu kayak mukanya sendu banget, gitu kan. Matanya sembab, gitu kan. Gak ada gairah, gitu, lesu banget. Kayaknya dalam sedih deh, gitu kan. Oke, kalau dari suara, Nadanya tinggi Bu. nadanya tinggi. Gimana? Nadanya tinggi. Bener, nadanya tinggi. Terus itu kalau dia lagi emosi marah, nadanya tinggi. Terus kalau dia lagi sedih, wah, banget ngomongnya atau enggak? Cuman Iya. ya kan? Singkat Pas ngomongnya tuh dikit banget gitu. Iya, Maksudnya kita nanya, kamu bla 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 bla. Ntar dia jawab kayak mereka iya, ya kan? Tapi kadang kita juga nggak bisa sih kayak kalau dengar dari suara tuh, dia ini lagi marah atau lagi apa ya, atau lagi sedih ya, karena ada orang-orang yang bisa menyembunyikan emosi, bisa menyembunyikan emosinya. Jadi bukan berarti jangan sampai kalian habis dari sini orang yang nada bicaranya emang tinggi kalian agak marah. Jangan ya. Tadi di materi ibu ini kalau orang yang ngomongnya nada tinggi itu artinya marah. Si ibu ngomongnya nada tinggi, berarti dia marah nih. Jangan ya teman-teman. Oke. Ya, orang Batak biasanya nadanya tinggi ya, tapi bukan berarti marah. Enggak dong. Emang gitu. Ciri khasnya. Yang ketiga ada ekspresi sikap dan tingkah laku. Biasanya emosi itu diekspresikan dengan sikap dan tingkah laku. Lagi marah, di meja. Biasanya ada yang kayak gitu. Atau lagi berantem gitu kan. Pokoknya tuh dia tuh
ditunjukin dengan tingkah lakunya. Nah, beda dengan suara tadi. Bisa jadi dengan suara dia cuma ngomong doang. Kalau ini memang ada tindakan yang dia lakukan. Nah, ekspresi lain-lain itu di luar dari 3 aspek ini. Misalkan apa ya yang jarang kita temuin ya? Kalau dia ekspresi marah kan? Ekspresi Marah. Oh, bisa jadi dia masuk ke ekspresi lain. Bener. Diam, bisa jadi dia lagi marah. Kan ada nih orang yang dia marahnya diem. Ada kan? Orang itu yang orang marahnya diem tuh lebih ngeri sih. Lebih ngeri nggak sih? Iya. Kan ketimbang orang yang gitu. Kayak tiba-tiba marah nih, udah diem. Terus kayak kita ngomong nih diem kayak gitu kan. Ya gitu deh. Selanjutnya ada pengaruh emosi. Pengaruh emosi. Oke, menurut Yusuf lagi. Enggak ya? Jadi bukan ya? Fauzi. Iya, masih dalam Fauzi. Pengaruh emosi itu yang pertama bisa memperkuat semangat. Nah, apabila orang merasa senang atau puas atas hasil yang telah dicapai. Kalau kita nih ujian nilainya A deh, senang nggak rasanya? Senang kan? Nah, pasti kalian bakal terpacu nih kayak, oke, ini A, berarti yang lain juga harus A. Oke, aku harus benar-benar nih kerjain ini, gini. Nah, itu jadi emosi yang kita rasakan itu bisa emosi senang karena kita dapat A tadi, itu bisa bikin kita bersemangat gitu. Terus juga kebalikannya, ada juga bisa melemahkan semangat. Nah, kalau kita merasa kecewa, misal kita kecewa karena teman kita bohongin kita misalnya, terus kita kecewa, terus ya udah kita nggak semangat kayak males. Tapi kalau ada masalah di kelas, Iya, sama teman, masalah sama teman tuh kayak misalkan satu kelas nih kita, terus kita berantem sama teman satu kelas, terus kayak kita mau masuk kelas tuh rasanya kayak males gitu kan, ada dia. Nah, itulah kenapa rasa kecewa bisa melemahkan semangat. Terus juga yang ketiga ada menghambat atau mengganggu aktivitas belajar apabila sedang mengalami ketegangan emosi, dan bisa juga menimbulkan sikap buruk dan gagap dalam bicara. Misal kita lagi kita lagi emosi gitu kan, ada sesuatu emosi yang sedang kita rasakan. Udah, ada orang-orang yang kalau lagi sedih itu dia ngomongnya jadi terbata-bata. Ada juga orang yang karena emosinya meluap dia jadi susah buat marah gitu. Nah, jadi karena hal tersebut itu bisa berdampak pada aktivitas belajar, bisa menghambat. Jadi orang yang sedang mengalami emosi itu banyak berarti ya dampaknya ke segala aspek bisa. Nah, itulah kenapa saya hadirkan materi ini supaya aktivitas belajar kalian itu tidak terganggu. Jadi kalian bisa mengontrol dan mengendalikan emosi. Oke, selanjutnya ada mengganggu penyesuaian sosial apabila terasa cemburu dan iri. Saya pernah punya teman debat waktu saya SMA. Itu dia teman saya cewek ya. Dia itu cemburuan sama saya cemburunya. Jadi kalau saya lagi main sama teman saya yang lain, atau saya lagi main bareng sepupu saya, pokoknya dengan orang lain deh gitu, atau dengan pacar saya pada saat itu dia bakal marah, dia cemburu, dia nggak suka. Nah, jadi teman saya ini saya merasa teman saya ini menghambat saya untuk
teman-temannya, nggak bisa bersosialisasi sama orang lain. Ya Bu. Ya Oke. Bu. Selanjutnya yang terakhir ada mempengaruhi suasana emosional yang diterima dan dialami individu semasa kecil dan kemudian hari terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Nah, emosi yang kita dapat di masa kecil itu bisa mempengaruhi kita di kemudian hari. Misalnya kita kecilnya itu anaknya apa ya? Saya ambil contoh kayak yang trauma tadi deh. Nah, trauma dan itu kan nanti dampaknya di kemudian hari dia masih sama kan perasaannya. Nah, itu dia akan berpengaruh jadi seolah-olah dia itu butuh banget sama temennya, padahal tuh sebenarnya dia tuh bisa punya temen yang lain tuh banyak, temen tuh ada bisa gitu. Cuman karena dia takut dengan segala faktor lainnya, jadi dia dengan ditinggalkan satu teman ini, emosi yang dulu tuh balik lagi, traumanya balik lagi, sedihnya balik lagi. Nah, jadi itu bisa jadi apa namanya mempengaruhi dia lah, mempengaruhi psikologisnya dan segala macam. Oke, yang terakhir adalah caranya. Oke, caranya yang pertama menurut Wijo Kongko mengendalikan apa yang dirasakan. Ada paham? Menguasai diri sendiri. Gimana? Menguasai diri sendiri. Menguasai diri sendiri. Nah, ya udah apa-apa itu tak apa-apa lah, kalau nanti aja kalau berantemnya di sini aja, kalau saya dibawa kemana-mana. Oh iya. Jadi lebih menahan ya. Menahan. Oke. Mengendalikan apa yang dirasakan. Misal kita lagi lelah. Kita pusing nih. Aduh, capek banget hari ini. Mana tugas belum, mana ini itu segala macem. Terus karena keadaan atau kondisi kita yang lagi lelah itu dengan pikiran-pikiran kita yang banyak itu, temen datang nih ngomong, kamu ini misalkan aku boleh tanya nggak tugas yang ini caranya gimana? Karena kamu lagi pusing, lagi capek kerjaan punya kamu, pasti kamu lagi gini muncul nih emosi marah. Aduh nantilah, aku lagi ngerjain punya aku belum kelar. Nah, makanya cara yang pertama kita harus mengendalikan apa yang kita rasakan. Kalau kita lagi lelah, kita harus kendaliin. Kita lagi pusing, kita harus kendaliin. Oke, kalian harus sadar dulu. Oke, sekarang aku lagi lelah nih, aku lagi capek, aku lagi pusing. Jangan sampai orang yang ngomong ke aku, orang yang mencoba berinteraksi dengan aku, jadi terkena imbasnya. Nah, kalian tuh harus bisa mengendalikan dulu. Kalau capek kan bukan emosi ya. Capek itu bukan emosi. Jadi hal-hal yang kalian rasain itu kalian harus bisa kendaliin dulu supaya emosinya enggak kebablasan, enggak kejadi salah sasaran. Yang kedua, kita harus menghargai emosi. Kita harus menghargai emosi karena selanjutnya ada menghargai emosi. Nah, terkadang itu ada orang-orang, saya menemukan beberapa orang-orang yang kalau kita sedih tuh seolah-olah kita nggak boleh sedih gitu. Ya seolah-olah kita nggak boleh sedih, kayak ngapain sih udah gede sedih-sedih, nangis-nangis, kayak kita tuh nggak boleh kayak gitu. Kita tuh sebagai manusia wajar, kita punya emosi itu wajar. Kita sedih, kita marah, kita kesel, kita jengkel, kita cemburu, itu wajar, nggak apa-apa. Cuman kita harus bisa mengendalikan semuanya. Nah, kalau kita lagi marah, misalnya terus deh, lagi sedih deh, jangan
sih aku sedih? Kayaknya dari dulu lah aku sedih. Kayaknya aku gak bersedih. Jangan kayak gitu. Memang sedih tuh nggak ada gunanya. Cuman Ya. kita tuh apa ya? Gak bisa ngelak kalau kita sebagai manusia memang memiliki emosi. Nah, jadi ada cara yang bisa kalian lakukan untuk menghargai emosi kalian. Mau tau nggak gimana? Kalian kalau lagi sedih, kalian bilang aja sama diri kalian, oke, gak apa-apa hari ini aku nangis, gak apa-apa hari ini aku sedih, gak apa-apa, tapi gak apa-apa hari ini aku habisin buat aku sedih, buat aku nangis, tapi besok aku harus semangat. Tapi besok aku harus udah gak boleh kayak gini lagi. Tapi besok aku udah harus ceria lagi. Nah, itu salah satu bentuk dari kita menghargai emosi kita. Jadi jangan kita itu apa namanya ya, menghindar dari emosi. Ya nggak apa-apa kalau ada emosi itu nggak apa-apa, wajar. Kita manusia. Yang ketiga ada memahami pesan yang diberikan oleh emosi. Memahami pesan yang diberikan oleh emosi. Kita marah. Kenapa kita marah? Oh, kesel atau kita nangis gitu. Kita nangis karena apa? Kita nangis karena ini. Oke, nanti kalau kita lagi sedih tuh kita tuh bakal ngerasa kayak oke, aku sedih karena ini. Kayaknya aku bisa deh ngelakuin hal yang lain supaya aku nggak kayak gini lagi, supaya aku nggak sedih lagi. Jadi dari emosi-emosi yang kita rasain tuh sebenarnya ada pesan-pesan yang mau disampaikan ke kita supaya kita nggak ngelakuin hal yang sama. Nah, jadi kita tuh harus bisa paham dulu, jadi kita bisa mengendalikan emosi kita supaya besok nggak terulang lagi, gitu. Yang keempat adalah memiliki kepercayaan dan belajar dari pengalaman. Kita belajar dari pengalaman. Dulu aku pernah disakitin, aku nangis. Sekarang aku disakitin lagi, aku harus nangis lagi gitu kayak dulu? Enggak dong, kayak gitu. Tapi sedih ya nangis aja, kalau sedih gitu kan. Cuman dulu aku pas sedihnya aku begini, oke, aku berdiri. Oke, sekarang aku sedih lagi, sedihnya sama. Nggak mau kayak gitu lagi. Nah, itu harus bisa melihat dari pengalaman-pengalaman kita yang lalu supaya bisa jadi pelajaran. Yang terakhir ada bersemangat dalam mengambil tindakan. Tapi kan kita mau mengakhiri emosi kita. Oke, aku lagi sedih. Oke, aku harus stop. Aku nggak boleh kayak gini. Gimana? Sudah selesai nih, aku sudah seharian sedih. Oke, hari ini aku nggak boleh sedih lagi. Aku ngapain ya gitu kan. Oke, aku main aja deh sama teman. Kayaknya ini udah paling terbaik nih. Harus semangat, nggak boleh kayak jangan. Jadi kayak oke, main sama teman. Udah semangat aja, biasa aja gitu. Karena dalam kehidupan kita pasti akan merasakan kesedihan, kemarahan dan sebagainya. Dan itu akan terus-menerus berulang selama kita hidup. Oke, selesai. Ada kutipan bagus. Musuh terbesar manusia adalah emosinya sendiri. Oke. Sejauh ini ada nggak yang mau kalian tanyain tentang emosi? Boleh? Tadi kan di situ kan di tadi itu ada yang depresi kan tuh. Kan salah satu dari ungkapan emosi itu depresi. Ya. Kita ini sebagai kami kan tuh apa itu kami itu kan berat banyak tugasnya, terus kadang-kadang tugas itu berturut-turut, dan itu buat kami ya jadi depresi gitu untuk menghadapi gimana sih Bu langkah atau tindakan yang bisa dilakukan supaya kami itu nggak ngerasa bahwa tugas itu adalah beban. Supaya bagaimana apa cara yang bisa kita lakukan supaya kita nggak merasa tugas itu adalah beban? Ya, biar nggak depresi, Supaya kita nggak depresi. Nah, gimana? Ada yang tahu nggak? Atau punya tips nih kalau misalkan lagi
merasa banyak tugas beban, terus kalian biasanya ngapain gitu? Oke, silakan. Siapa dulu? Dani. Mungkin sekarang tuh kalau misalnya kita ada banyak tugas terus kita merasa kayak pikiran itu ruwet gitu kan Bu, kayak pikiran itu kacau kan. Nah kita mungkin bisa rehat sejenak buat tenangin pikiran kita dulu, jadi kayak nggak langsung kita tuh ngejar tugas itu harus selesai juga gitu. Jadi kita tenangin diri dulu, kayak istirahat dulu dari kita, barulah kita nanti mulai lebih dari itu. Jadi kita nggak kayak waktu ngerjain itu jadi kayak kesel, kalau itu kayak kenapa sih tugasnya banyak banget gitu. Kayak jadinya mau juga. Benar banget yang dibilang sama Rani. Kita butuh waktu buat kita tenangin pikiran, kita butuh waktu buat istirahat sebentar supaya kita nggak merasa tugas itu adalah beban. Karena otak kita kalau digempur terus dengan tugas, dengan kita ya itu kesel, itu panas. Nah, saya pun juga sama. Jadi kita semua itu butuh waktu buat istirahat sebentar. Jadi langkah pertama bisa dilakukan dengan take your time atau ambil waktu sebentar buat istirahat, gitu. Buat tenangin pikiran sebentar. Ya sekedar ngapain kayak nonton kayak sebentar gitu kan, atau ngapain lagi yang kamu suka. Ada lagi? Sama juga. Mungkin ada nama lagi boleh manajemen waktu. Misalnya dikasih tugas, misalnya tugas hari ini dikasih, ya jangan dikerjain besok gitu. Nah, akhirnya biasanya ada lagi tugas, jadinya tuh numpuk dan akhirnya itu beban buat kita. Jadi kalau misalnya ada hari ini tugas dikasih harus dikerjain minimal setengah gitu. Jadi besok tinggal nambahin aja. Jadi biar nggak numpuk juga tugas. Benar banget. Yang kedua itu kita tuh harus pinter-pinter memanajemen waktu supaya tugas kita nggak bertumpuk dan kita merasa tugas kita adalah beban. Nah, jadi kalau saran dari saya itu juga sama, dua itu sih yang menurut saya tuh ampuh ya. Yang pertama itu istirahat dulu sebentar, tenangin pikiran, refresh otaknya dulu sebentar. Yang kedua itu kita harus pintar manajemen waktu supaya tugas kita yang ada itu enggak bertumpuk. Oke, ada lagi? Gimana? Elia? Terima kasih ibu-ibu dan teman-teman semuanya. Ya. Oke, lanjut. Ibu bertanya. Jadi saya tuh kadang tuh punya emosi tuh yang kayak sering apa ya, berubah gitu. Kadang hari ini tuh bahagia banget, disadari nanti sore saya tiba-tiba sedih. Nah itu menurut ibu cara kita mengatur emosi itu gimana? Supaya kan nanti ini nggak berpengaruh ke orang yang kita sayang. Cara kita mengatur emosi yang kamu itu bisa dibilang mood swing ya? Iya Bu. Mood swing. Oke. Kamu harus tahu dulu nih, kalau saya ya, menurut saya, kamu harus tahu dulu apa yang bikin kamu jadi gitu. Pagi ini kamu senang, kamu happy. Happy-nya kenapa? Oh, karena main sama teman gitu. Nanti sekarang kamu kesel. Keselnya kenapa? Karena berantem sama teman, sama si A. Nah, kalau si B ngajak ngomong, kamu harus paham. Oke, masalahku sama si A, jangan sampai si B ikut. Karena nanti tanpa kamu sadari, hubungan kamu sama si B akan rusak. Nah, jadi kita itu harus pintar-pintar memahami dan mengetahui apa yang menjadi penyebab dari munculnya emosi kita, supaya enggak semuanya menjadi ini ya, berdampak ke semuanya gitu. Nanti yang rugi Kita sendiri. oke. Terima kasih Bu. Iya, ada lagi? Gak ada? Cukup. Oke, cukup. Tidak. Nah, kita kan udah bahas nih tadi tentang emosi ya. Jadi harapan saya itu kalian dapat memilih dan memahami emosi-emosi yang terjadi sama kalian, penyebabnya apa gitu. Dan dari pemaparan saya tadi ada saya
Enggak, jangan, supaya hubungan kalian sama teman, sama orang lain itu jadi berpengaruh karena emosi kalian sendiri, ya. Karena sesuai dengan kutipan ini, musuh terbesar manusia adalah emosinya sendiri. Jadi pandai-pandailah kalian dalam mengelola emosi kalian sendiri. Siap, Bu. Siap, Bu. Nah, udah selesai nih. Iya, udah selesai kegiatan kita hari ini. Tapi tenang aja, nanti kita bakal bimbingan lagi Apa tuh, Bu? sekitar 2 minggu lagi deh, ya? Siap, Bu. Oke. Nah, tapi sebelum itu, saya mau tanya dulu nih sama teman-teman. Kalian selama ngikutin kegiatan hari ini, kalian semangat, kurang semangat, atau enggak semangat? Semangat, iya. Terus kalian, oh enggak. Tunggu. 3. Terus suasana kita bimbingan ini menyenangkan, kurang menyenangkan, atau tidak menyenangkan? Lalu, nah, buat materinya atau topik kita hari ini tuh penting, sangat penting atau tidak penting? Sangat penting atau penting aja nih? Sangat penting. Terus, nah, saya menjelaskan tadi tuh mudah dipahami, sulit dipahami, atau tidak mudah? Mudah dipahami. Terus yang terakhir deh, kalau kegiatan kayak gini tuh menarik, kurang menarik, atau tidak menarik? Menarik, Bu. Ya, oke deh, makasih ya. Sama-sama, Bu. Oke, jadi karena berhubung waktunya sudah habis, saya ucapin terima kasih buat kalian semua yang udah meluangkan waktunya mengikuti bimbingan kita kali ini. Saya mengapresiasi tinggi kalian semua karena mau bergabung dan mengikuti kegiatan ini. Dan semoga kalian mendapatkan manfaat dari materi yang sudah saya sampaikan. Siap, Bu. Terima kasih, Bu. Untuk tadi kan di awal saya udah bilang nih, kalau misalkan yang aktif bakal saya kasih hadiah. Nanti Semua ya, Bu? yang aktif dong. Iya ya, aktif semua ya. Iya. Oke, untuk hadiahnya nasi kotak. Siap, Bu. Oke, untuk hadiahnya nanti bisa diambil pas sudah selesai ya. Oh, siap, Bu. Oke. Di ruangan ini ya? Iya, soalnya tinggal, maaf ya. Iya, iya. Iya. Oke, berhubung waktunya sudah habis, saya minta maaf kalau ada kata-kata saya yang menyakiti kalian atau ada penjelasan saya yang masih kurang bisa dipahami, masih kurang lengkap, gitu, masih kurang jelas ya. Saya minta maaf. Untuk teman-teman semuanya, ada yang mau memimpin doa lagi? Siapa? Saya juga boleh. Oke, boleh. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, alhamdulillah kita berdoa untuk kejayaan keyakinan masing-masing, berdoa melalui berdoa selesai. Oke. Setelah ini kalian ada jam lagi ya? Ada ya, Bu? Oh, istirahat. Iya. Ya udah ya. Saya akhiri kegiatan kita hari ini. Silakan istirahat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.